Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkin Nurhasanah, NPM 211030079 dari kelas MPI 21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abida, ya'budu, abadan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut dengan abid atau dengan orang yang beribadah. Hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Adapun hakikat ibadah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi ibadah. Para ulama yang soleh terdahulu mengklasifikasikan ibadah ke dalam dua jenis, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah bersifat khusus, khas, khassasoh adalah segala perkara yang telah diwajibkannya meliputi menjalankan apa yang telah diwajibkannya. Meliputi menjalankan apa yang telah diwajibkannya, jika ditinggalkan berdosa, dan menjauhi apa yang telah dilarangnya atau diharamkannya, jika dilanggar mendapat dosa. Ibadah ghairu mahdhah meliputi muamalah, kebiasaan atau adat, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah SAW, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan. Dalam ibadah ghairu mahdhah
mahdoh berlaku kaidah usul fikih wal aslu fi adatinal ibahati hatta yaji'u soriful ibahah, yang artinya dan hukum asal dalam kebiasaan atau adat adalah boleh saja. Adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu sebagai berikut. Ibadah itu tauqifiyah, artinya tidak ada tempat sedikit pun bagi kreasi manusia di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang membuatnya. Kita beribadah hanya karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja kesyirikan bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Ibadah dilakukan tanpa perantara, baik berupa manusia, binatang, benda, maupun tumbuh-tumbuhan. Keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi untuk menonton video ini.